yang konon katanya suka makan bayi. Welcome back. Oh my god, gue kayak kaget banget gitu. Pas di titik gue bikin video ini, subscribersnya udah nyentuh 2000, dan video kemarin viewersnya udah berapa tuh? 4000 gak sih? Kayak have no words. So, hari ini gue mau ngebahas salah satu Dewi. Dewi ini tuh terkenal dengan kesetiaannya dan dijuluki Dewi Pernikahan. Tapi apa ya, menurut gue ceritanya lumayan sedih sih. Kayak sedih sih. Jadi dia tuh dewinya para dewi karena dia merupakan istri dari Zeus. Kalau misalnya kalian belum nonton video tentang Zeus, kalian bisa klik di sini. Ini udah gaya banget, klik di sini. Hera merupakan anak dari Cronus dan Rhea. Di video sebelumnya pokoknya gue dijelasin deh, itu si Cronus itu tukang makan anaknya sendiri gara-gara dia takut kan kekuasaannya diambil. Ini anak kelimanya Cronus, which is kakaknya Zeus, karena Zeus anak ke-6, tapi dia nikah ya gitu. Gue akan masuk kenapa si Hera ini mau sama si Zeus. Jadi ceritanya itu si Zeus, dia itu suka sama Titan bernama Metis. Tapi karena si Zeus takut, ada dikabarkan kalau misalnya anak dari Zeus dan Metis bakal melampaui Zeus, akhirnya si Zeus ngubah Metis menjadi kayak serangga kecil gitu. Katanya sih lebah ya. Terus dimakan tuh sama Zeus tuh. Udah, itu kenapa ada Athena. Kalau misalnya kalian lihat TikTok gua, kalian bakal tahu asal muasalnya Athena tuh dari situ, pernikahan antara Zeus dan Metis. Metisnya dijadiin serangga sama dia. Ya udah. Tapi Athenanya sih masih hidup kan, dia keluar dari kepalanya Zeus. I know, it doesn't make sense. Terus si Zeus suka nih sama Hera, gara-gara Hera cantik gitu kan. Tapi si Heranya kayak nggak mau, kayak apaan sih? First of all, dia tuh adek gue. Terus kayak Zeus tukang selingkuh, istrinya aja dijadiin lebah, anaknya aja dimakan gitu kan. Si Hera juga udah mikir kayak gitu. Cuma nih, si Zeus tuh kayak ngetrik si Hera nih. Jadi si Hera itu kan penyuka binatang, dia tuh punya burung, dia tuh kayak suka burung dah. Zeus mengubah diri menjadi burung gitu, pura-pura jadi burung. Terus Hera kayak ngeliat, lucu banget nih burung gitu kan. Tiba-tiba si Zeus berubah burung nih, kayak sayang dipeluk-peluk tuh burungnya sama si Hera. Tiba-tiba berubah jadi Zeus gitu kan. Pas Hera lihat kaget gitu. Ya udah, terus Zeus maksa si Hera buat suka sama dia. Dan gue nggak ngerti, pokoknya gue baca-baca tuh katanya si Hera tuh malu ketahuan peluk-peluk si Zeus. Akhirnya dia terpaksa nikahin si Zeus itu. Kayak gue nggak ngerti, dia dewa tapi dia malu cuman gara-gara kayak gitu. Dan mereka adik kakak, dan kayak I don't know, mungkin akibat karena si Zeusnya juga dewa dari para dewa. I mean like Zeus kan emang strong banget. Terus kayak Hera kan ngeliat kayak ada kesempatanku untuk menjadi dewinya para dewi, mungkin begitu. Tapi kayak kalau dari ceritanya sih si Heranya nggak suka. Nah, dari persilangan mereka berdua, persilangan kayak binatang, dari pernikahan mereka berdua lahirlah Ares, Hephaestus, Hebe, Eris, dan Elithia. Tapi maksudnya Hera tuh nggak sepenuhnya baik ya, kan kayak kelihatannya kayak korbannya si Zeus nih dan segala macem. Dia ngelahirin Hephaestus. Terus pas dia lihat si Hephaestus itu buruk rupa. Lu tahu apa yang Hera lakuin? Dia ngelempar Hephaestus dari gunung Olympus. Gue nggak ngerti sebenarnya Olympus itu gunung atau kayangan gitu katanya, tapi katanya tuh kayak ada di atas awan, ada ya terbang lah gitu, nggak ngerti. Pokoknya dilempar dari situ, terus turun nih ke bumi. Karena mereka dewa kan, jadi tetap hidup. Tapi si Hephaestus hidup kakinya pincang. Akhirnya dia jadi pemandai besi. Nah, itu dia pandai besi. Dia terkenal banget bikin senjata gitu. Salah satunya adalah senjatanya Perseus. Dia ngebikin pedangnya Perseus untuk ngebunuh Medusa. Terus si Hephaestus ini lumayan kayak kesel dong sama nyokapnya. Terus dia ngejebak si Hera, kayak duduk di kursi emas bikinannya Hephaestus. Terus kayak marah gitulah pokoknya si Hephaestus. Terus mungkin karena si
si Hera ini memang dewi pernikahan, dia tuh kayak ibu banget lah gitu ya. Jadi dia kayak minta maaf banget sama Hephaestus, dan Hephaestusnya juga kayak ya udah mami I love you. Jadi sebelumnya gue udah pernah bilang kalau misalnya si Zeus ini tukang selingkuh, walaupun si Hera ini nggak sayang banget sama Zeus, tapi kayak gedek gak sih lo jadi istri tapi di belakang suaminya main-main sama orang lain. Jadi waktu itu si Zeus kepergok lagi bercumbu gitu di balik awan. Nah terus sama si Zeus tuh awannya dibikin kayak gelap gitu, kayak sosokan kayak biar nggak ketahuan. Nah tapi si Hera pinter kan, yang namanya Dewi gitu kan, kayak apa nih, ini pasti ulah laki gue nih gitu kan. Ya udah didatengin tuh awannya. Pas dilihat si Zeus langsung kayak nyadar dong, kayak ada yang mendekat gitu. Nah si cewek yang jadi selingkuhannya ini namanya Io, diubah sama dia jadi sapi putih gitu. Terus kayak Hera pura-pura nggak tahu gitu kan, kayak oh lagi sama sapi. I mean like siapapun masih kayak ngapain nih dewa kayak sama sapi putih gitu kayak. Terus habis itu si Hera ngerjain nih kayak, wah boleh nih sapi putihnya, boleh nggak jadi hadiah buat gue. Zeus akhirnya ngasihin sapinya dong. Terus karena si Hera nih udah tahu kan, ini nih cewek bukan binatang gitu. Akhirnya sapinya dikurung, terus dijagain sama monster bermata 1000 namanya Argus Panoptes. Akhirnya Zeus kayak bingung kan, waduh kasihan banget nih, ini gara-gara gue ceweknya jadi berbentuk sapi terus dikurung kan sama si Hera. Jadi si Hera sengaja ngurung biar si Zeus tuh nggak ketemu lagi nih sama si Io, si sapi putih ini. Karena Zeus kasihan, dia meminta bantuan anaknya yang namanya Hermes. Jadi si Hermes ini nih, kalau kalian pernah lihat video gue di TikTok yang ini, dia itu salah satu anak hasil dari perselingkuhan Zeus juga, tapi dia selingkuhnya sama Maia. Nah Hermes ini salah satu anak yang sering diandelin banget sama si Zeus karena dia itu pinter ngomong dan dia pinter. Jadi si Hermes itu memang gak yang kayak super powerful kuat kayak Hercules, tapi kayak dia pinter memanipulasi dan cerdas gitu. Dan si Hermes ini tuh punya sendal yang bersayap gitu, jadi dia geraknya cepet. Zeus suruh Hermes untuk mengalahkan si Argus Panoptes. Karena dilihat-lihat nih Argus Panoptes itu sering banget ngalahin monster. Jadi kayak Zeus mikir kayak ya Hermes nggak bakal mungkin bisa ngalahin Argus Panoptes kalau pakai otot. Ya udah akhirnya si Hermes menemukan kelemahannya si Argus Panoptes. Jadi lama-lama si Argus ini tertidur. Ya kalau misalnya Argus Panoptes udah merem kan matanya nggak ada yang kebuka. Jadi sebenarnya nih ya, kenapa raksasa ini jadi penjaga? Pertama karena kuat, kedua karena matanya ada 1000. Jadi kayak dia bisa ngelihat dari berbagai sisi gitu kalau misalnya ada yang berusaha ngambil si sapi putih ini. Sapi putih ini bisa lolos dan Argus Panoptes terbunuh sambil tertidur gitu. Karena Hera menghargai jasa si Argus Panoptes, Hera itu punya burung kesayangan gitu. Pas Argus sudah mati, matanya itu ditaruh di badan burung. Jadi begini. Nah, jadi itu yang dipercaya sama masyarakat Yunani kuno, asal muasal dari burung merak. Itu makanya tuh Dewi Hera bajunya tuh suka kayak ada motif-motif burung meraknya gitu, karena ceritanya dia yang menciptain burung merak gitu. Itu dalam cerita mitologi Yunani kuno ya guys. Selanjutnya itu ada lagi kisah balas dendamnya dia. Nah, kali ini sih si Zeus sama manusia, namanya itu Alkmene, yang melahirkan Hercules. Nah, si Hercules ini tuh sering banget dibikin susah sama si Hera. So, salah satu hal yang bikin Hercules itu kasihan banget menurut gue ya. Jadi si Hera ini bikin Hercules jadi gila. Hercules kan terkenal atas kekuatannya. Dia itu waktu gila gara-gara Hera sampai ngebunuh istri dan anak-anaknya. Kasian banget. Ya gue tahu sih ini rada berbeda sama di film Disney, karena kan film Disney buat anak-anak, seng. Kalau misalnya ceritanya kayak begini sedih dong. Ada saat dimana Dewi Hera tuh lagi terdesak gara-gara dia itu mau dibunuh sama seorang raksasa bernama Popirion. Tapi
nih keren banget ya menurut gue Hercules. Dia bantuin Dewi Hera di situ pakai panah beracun. Jadi si raksasa ini dibunuh pakai panah beracun. Akhirnya Dewi Hera tuh mencoba memaafkan Hercules karena kan kayak ya itu kan si Hercules kan nggak tahu apa-apa, bukan pelakor juga ya, bener sih. Terus kayak dia nyelamatin pakai panah beracun juga, nyelamatin Dewi Hera pakai panah beracun. Ya udah, akhirnya dengan rasa berterima kasih tersebut, Dewi Hera sama Zeus kan punya anak, salah satunya Hebe yang tadi udah gue sebutin. Dinikahin deh sama si Hercules. Jadi katanya itu pas Hercules mati sebagai manusia di bumi, dia bangkit lagi menjadi dewa. Udah jadi dewa, terus dia ya udah deh tinggal di Olympus dan menikah bersama Hebe. Nah, salah satunya ini juga ada nih, selingkuhannya namanya Leto. Jadi si Leto ini tuh tadinya tinggal di Olympus. Tiba-tiba si Leto hamil gitu kan. Terus si Dewi Hera udah tahu nih, ini nih pasti gara-gara Zeus nih. Orang Leto nggak ada cowoknya, tiba-tiba hamil. Siapa lagi kalau bukan Zeus? Gue nggak ngerti. Mungkin karena si nih Zeus udah terkenal banget dengan dia kesana kemari gitu kan. Pas Leto mau ngelahirin, diusir sama si Dewi Hera. Dia ngasih tahu ke semua orang bahwa jangan nerima Leto. Orang kan pada takut dong sama si Hera, jadi nggak ada yang berani buat nerima Leto untuk jadi tempat melahirkan gitu loh. Jadi kayak si Leto kasihan mau melahirkan tapi nggak ada tempat dan nggak ada yang bantuin dia. Zeus minta tolong sama adeknya si Poseidon untuk memunculkan sebuah pulau dari laut. Nah pokoknya biar di pulau itu tuh si Leto bisa melahirkan anaknya. Akhirnya dia ngelahirin kembar cewek dan cowok namanya Apollo dan Artemis. Nih another case lagi ya. Si Zeus ini berhubungan lagi sama Ratu Labia. Jadi ratu ini tuh manusia dan dia terkenal banget dengan kecantikannya. Akhirnya berhubungan dan punya anak. Dan si Hera tahu, udah anaknya dilenyapin sama Hera. Jadi setiap punya anak dilenyapin, semuanya habis pokoknya. Akhirnya si Ratu Lamia ini sedih dan mulai gila gitu. Dia mulai deketin anak-anak orang lain, kayak aneh gitu, kayak pengen ngambil anak orang lain. Sampai lama-lama dia berubah jadi monster berbadan ular gitu. Jadi setengah manusia setengah ular, yang konon katanya suka makan bayi. Jadi si ini gara-gara Hera dan Zeus juga nih. Gila, banyak banget kan guys, banyak banget. Gimana menurut kalian? Gimana nih menurut kalian gitu? Kalau misalnya kalian jadi Hera, atau kalau misalnya kalian jadi Zeus gitu, kalian gimana nih? Nah, apakah menurut kalian Hera ini jahat? Atau karena dia cuman cemburu aja, dia sebenarnya korban, atau gimana? Coba tulis di komen. By the way, sebenarnya tuh gue pengen banget bikin kayak YouTube setiap hari, tapi nyatanya tidak kuat teman-teman. Ngeditnya itu loh kayak guys, itu aja sebenarnya cerita dari aku. Semoga kalian suka, semoga kalian gak ketiduran. Ntar dulu, pokoknya kalau lagi bikin outro nih jangan ditutup videonya gitu. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa share video ini kalau misalnya kalian lagi nonton. Nanti aku repost di IG story. Abis ini aku pengen bikin tentang zodiak by the way. Jadi kalian request ya zodiak apa yang mau aku omongin. Kalian bosen gak sih durasinya sepanjang ini? Aku takut deh. Jangan lupa follow Instagram juga karena giveaway-nya bakal dikasih tahu di situ. Maksudnya pengumumannya gitu loh. Tunggu video aku selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi. Jadi kalau misalnya udah ada video dari aku tuh kalian langsung kayak tahu, atau enggak kayak follow aja Instagram. Pasti aku share di Instagram kalau misalnya aku udah ngepost video. Oke, love you. Bye bye.